malam. Di sini saya akan memaparkan tentang budidaya ternak lele sistem bioflok. Ternak lele bioflok mulai terkenal dan banyak dicoba karena penyampaiannya yang bombastis. Ada yang hasilnya panennya sampai 10 kali lipat, 5 kali lipat, dan seterusnya. Ternak lele bioflok ini dimulai pada tahun 2014. Kemudian meledak pada tahun 2015, lalu surut dan stagnan. Karena sudah banyak yang rugi atau bangkrut, kemudian berkembang lagi karena sudah mulai banyak telah ilmiah yang dilakukan. Sampai sekarang masih berlanjut dan riset-riset masih banyak dilakukan. Tapi sudah banyak orang yang mulai ragu terhadap bioflok ini. Meskipun dalam keadaan terdesak, kita harus berpikir logis dan jernih. Jangan terburu-buru mengambil keputusan transaksional. Bioflok memang memberikan tambahan efisiensi dalam budidaya lele. Teknologi ini sudah berhasil digunakan pada budidaya udang di luar negeri. Itu pun dilakukan dengan langkah-langkah teknis yang disiplin dan aerasi yang masif atau besar sekali. Aerasi sangat penting dalam mendukung terciptanya biota bioflok dalam kolam, dan kita hanya mengaerasinya dengan aerator akuarium. Inti dari bioflok sebenarnya bukan supaya pada tebar tinggi atau sebagai pakan tambahan ikan lele, tapi bioflok sebenarnya lebih pada mengalihkan limbah beracun dalam kolam. Dulu kalau oleh karena itu kita sedang berbioflok, kita harus konsen dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, harus ada tingkat penghematan yang cukup signifikan, terutama pada air dan pakan. Kedua, karena ada kontribusi mikroorganisme dalam bioflok, maka bagaimana mengautentikasikan kontribusi bioflok tersebut terhadap pertumbuhan. Ketiga, bagaimana kesejahteraan ikan pada sistem bioflok, streskah ikan tersebut atau normalkah ikan tersebut. 4. Ada pengaruh level protein pakan terhadap pertumbuhan dan pertumbuhan ikan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam budidaya bioflok. Pertama, mempersiapkan kolam lele bioflok. Kolam sekarang banyak yang bentuknya bulat, bukan karena mau dipakai bioflok, tapi desain kolam lele bundar banyak manfaatnya. Pertama, bentuknya lebih bagus. Dengan bahan terpal dan wire mesh bisa membuat kolam terlihat lebih rapi. Biaya lebih murah. Kolam terpal persegi panjang dengan penyangga dan gapit bambu memang lebih murah, tetapi dari segi keindahan kurang. Kalau bahannya disamakan dengan kolam bundar, saya kira biayanya hampir seimbang, bahkan biasa lebih mahal. Yang ketiga, sistem irigasi kolam bisa dibuat lebih mudah dengan membuat dasar kolam cekung di pusat tengahnya dan saluran pembuangan ditempatkan di sana. Kotoran akan mengumpul di tengah. Yang kedua, penyiapan media air kolam bioflok. Pertama, garam kasar 1 kg per meter kubik. Yang kedua, dolomit 50 gram per meter kubik. 3. Molase 100 ml per meter kubik atau 75 gram gula pasir per meter kubik. 4. Probiotik 10 gram per meter kubik. Jumlah bahan-bahan di atas adalah untuk per meter kubik air kolam. Kita harus mengetahuinya kembali jika ukuran kolam tersebut lebih besar 1 meter kubik. Yang ketiga, mengontrol perkembangan bioflok. Pada tahap awal pengontrolan terhadap terbentuknya media bioflok secara awam dan kasat mata bisa diamati dari warna air. Warna air juga dipengaruhi oleh adanya tidaknya naungan di atas kolam atau intensitas matahari yang diterima oleh air kolam lele. Warna bioflok adalah coklat tua. Jika ada kemungkinan warnanya campur antara coklat tua kehijauan, pengukuran yang pasti adalah dengan mikroskop. Jadi kelihatannya vlognya aktif atau tidak. Yang keempat, memasukkan benih. Secara teknis, memasukkan benih ikan lele bioflok tidak berbeda dengan model pemeliharaan biasanya, yaitu benih lele beserta wadahnya dimasukkan bersama-sama dengan wadahnya ke kolam supaya suhu wadah benih dan air kolam sama. Ini supaya benih beradaptasi terlebih dahulu. Kemudian pelan-pelan biarkan lele melepaskan diri dengan sendirinya ke kolam. Yang berikutnya, pemberian pakan. Pada ternak lele bioflok, pemberian pakan tidak boleh berlebih.
sistem budidaya lele juga sama sepertinya. Meskipun pakan diberikan sebanyak 3% dari biomasa lele, meskipun begitu ketika lele sudah tidak menunjukkan respon aktif terhadap pakan yang dilempar, pemberian dihentikan. Pakan yang tidak sempat termakan oleh ikan akan merusak kualitas air. Pakan ikan mengandung protein yang sangat tinggi. Protein adalah sumber N-organik. N-organik ini akan diubah oleh bakteri dalam kolam menjadi amoniak jika tidak pakai bioflok. Kalau memakai bioflok tetap saja akan membuat beban kerja bakteri bioflok menjadi lebih berat. 6. Penggunaan air lele bioflok. Ternak lele bioflok tidak berarti tanpa adanya ganti air. Biasa tanpa ganti air, asalkan pertama air tidak bau, kedua volume bioflok tidak berlebihan, yang terakhir air kolam tidak berkurang karena penguapan. 7. Pemanenan. Panen. Jika ukuran sudah masuk di pasar, lele bisa dipanen. Harga menyesuaikan dengan harga setempat. Sederhananya saja, apakah airnya harus dibuang. Kalau airnya masih dibuang, masih bagus, bisa pindah di kolam lain. Jadi nanti kita perlu aplikasi bioflok lagi agar lebih hemat. Sudah,